Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud insan beriman yang kuat itu yang paling pokok adalah kekuatan spiritualnya, kekuatan imannya. Kuat fisik, bagus. Kuat intelektual, bagus. Tapi dasar yang paling pokok adalah kekuatan spiritualnya, kekuatan imannya. Yang dengan iman itulah kemudian melahirkan satu buah yang disebut takwa. Dan takwa itulah akumulasi semua sifat kebaikan yang melekat pada diri dan jiwa manusia. Jujur itu sifat. Sabar, sifat. Rendah hati, sifat. Penyayang, sifat. Akumulasi seluruh sifat itu dalam bahasa Al-Quran, bahkan di standar bahasa Arab sekarang, disebut dengan takwa namanya. Sumber takwa dasarnya ada pada iman. Untuk itulah ketika Al-Quran membuka pertama kali kata takwa, disandingkannya dengan kata iman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksud di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang meyakini, memiliki iman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Iman disandingkan dengan takwa. Menunaikan puasa dibuka dengan kata iman, diakhiri dengan kata takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seorang pemilik iman secara otomatis kata Al-Quran seharusnya memiliki akumulasi takwa. Jika memiliki takwa, maka secara otomatis terhimpun pada dirinya semua bekal-bekal sifat kebaikan. Orang takwa itu pasti jujur. Orang takwa itu pasti rendah hati. Orang takwa itu pasti penyayang. Menjadi suami bertakwa, suami yang sayang pada istrinya. Ayah yang takwa, ayah yang sayang pada keluarganya. Pimpinan yang bertakwa, pimpinan yang sayang pada anggotanya. Demikian sifat takwa ketika menyemai dan terkumpul dalam jiwa yang terlahir semua sifat kebaikan. Beruntung kita, seluruh instrumen kebangsaan yang melekat dan menyemai negara kesatuan Republik Indonesia, dasar yang melekat di dalamnya adalah sifat-sifat takwa. Kita mendapati dalam Undang-Undang Pendidikan misalnya, di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dari pasal menimbang ada 5 poin, poin keduanya langsung menegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi orang tua kita menginginkan sebelum pintar itu, sebelum cerdas, itu takwa dulu. Karena kepintaran yang tidak disupport dengan kebaikan, itu melahirkan malapetaka. Pintar, bagus. Tapi yang pintar tidak baik, mencelakakan. Pintar dalam bidang hukum, tapi tidak baik, berpeluang memanipulasi hukum. Pintar di bidang ekonomi, tapi tidak baik, berpeluang pula menghadirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Maka undang-undang kita, dasar negara kita menyematkan takwa sebelum sifat intelektual, sifat spiritual sebelum intelektual. Kita bawa, kita tarik ke Sabta Marga TNI dari 7. 1, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2, jadi patriot. 3, kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Takwa hadir di dalamnya. Dibawa kemudian ke Polri. Dari Tribrata yang pertama, kami polisi negara kesatuan Republik Indonesia yang mengabdi pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, takwa. Dibawa ke kehakiman, ada 5 dasar etik hakim disebut dengan Pancadharma, dari ksatria sampai dengan tirta. Yang pertamanya disebut ksatria, kami hakim Indonesia yang meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur kepada Allah karena di preambul Undang-Undang Dasar 1945, negara ini sudah ditegakkan dengan dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ditanamkanlah sifat takwa di dalamnya. Jadi ketika Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat itu. Sekarang Anda jadi apapun silahkan. Jadi pemimpin, bagus. Jadi birokrat, bagus. Jadi hartawan, bagus. Jadi insinyur, istimewa. Bangun bangsa ini dengan semua yang bisa kita dedikasikan. Tapi di saat yang sama, kita disebut hebat dan baik dalam pandangan Allah ketika semua kreasi kita itu didorong dengan sifat-sifat kemuliaan yang disebut dengan takwa. Itulah orang hebat yang sesungguhnya. Dasar yang kedua, tidak cukup dengan soleh saja.
Tidak cukup dengan baik saja. Maka ada yang kedua tafsir ulama, al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat itu, tafsir yang kedua adalah kuat intelektual. Kuat pengetahuan. Soleh, bagus. Soleh tapi tak pintar, bermasalah. Soleh bagus tapi tak menguasai ilmu, berfatwa, bisa salah. Yang benar jadi salah, yang salah kemungkinan benar. Itulah sebabnya Nabi pernah mengatakan, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-11, jilid pertama dari 9 jilid di Sahih Muslim. Ketika Nabi mengatakan, sayati alaikum unasun au kama qala, akan tiba satu masa, segolongan manusia datang, yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Datang orang-orang seperti kelihatan pintar, seperti kelihatan soleh. Tiba-tiba jadi ustadz, jadi kiai, standarnya tidak ada. Memberikan fatwa. Fatwa yang mengagetkan. Membuat kita heran. Apa seperti ini ajaran agama? Kata Nabi, jangankan Anda yang heran. Orang dulu pun kalau dengar ikutan heran. Karena itulah hadirin, datang ayat-ayat Quran untuk mensupport kita. Bahkan wahyu pertama berkata, Iqra, baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, riset. Bahkan di dunia hewan, riset. Baru bangun tidur, langsung Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367. Bangun dari tidur, kita sudah diminta berpikir, meningkatkan sifat intelektualitas kita, meriset semua kemungkinan di langit dan di bumi serta semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Baru bangun tidur, kita diminta oleh Allah sudah pintar. Itulah salat pertama kita disebut dengan subuh. Dari kata asbah, artinya sesuatu yang terencana dengan baik, yang terukur, yang punya standar. Sebelum kita mengerjakan tugas, bangun, siapkan mau kerjakan apa hari ini, rencananya apa, planningnya apa. Jangan sampai ada orang beriman ditanya jam 7 di mana saya belum tahu. Jam 12 mengerjakan apa saya belum paham. Anda bangun dari tidur sudah punya rencana, datang kepada Allah lewat salat subuh, minta dimudahkan urusannya, dilancarkan pekerjaannya. Itulah kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual.